orang pasti ingin bahagia. Cuma banyak orang tidak berhasil meraih kebahagiaan yang diinginkannya karena ada banyak pemahaman tentang kebahagiaan yang salah, atau orang mengejar kebahagiaan dengan cara yang salah. Malam hari ini Tuhan, kami kembali menghampiri tahta kudus Tuhan. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest and God. Kita percaya bahwa tempat terindah, tempat yang paling membahagiakan dalam hidup kita adalah ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, maka anugerah Bapa di surga itu akan mengalir berlimpah, memberi kita keteduhan hati, memberi kita ketenangan, memberi kita keringanan untuk menanggung segala perkara. Kita jadi merasa ringan, lebih ringan karena Tuhan memberi kita kekuatan batin yang semakin kuat. Apalagi kita ingat Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua selalu menikmati hadirat-Nya, membawa semua pergumulan yang sedang kita tanggung hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu undangan yang sangat indah yang seharusnya kita responi. Mari kita hampiri Dia dalam doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa yang luar biasa sehingga kami semua
tidak hanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi kami juga diberi sebuah posisi yang sangat istimewa untuk boleh memanggil Bapa, ya Aba, untuk bisa menghampiri Engkau yang Maha Kudus tanpa perasaan takut, karena darah Yesus Kristus sudah membayar lunas segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa semua beban hidup kami, pergumulan kami. Kami sangat percaya Engkau peduli, Engkau akan memberi kami kelegaan, pertolongan, memberi kami kekuatan yang kami butuhkan untuk menanggungnya, bahkan membawa perjalanan hidup kami menuju kemenangan demi kemenangan. Engkau layak menerima segala yang baik, menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang pasti ingin bahagia. Cuma banyak orang tidak berhasil meraih kebahagiaan yang diinginkannya. Atau orang mengejar kebahagiaan dengan cara yang salah. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kebahagiaan sejati yang Tuhan ajarkan. Kita akan sharing tentang hal ini. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan cerita dari Kak Vero dulu. Apa yang mau diceritakan, Kak? Ya, sebenarnya saya melihat sih Pak, ada beberapa orang gitu ya yang hidupnya tidak bahagia. Tidak bahagia itu kan masing-masing orang tuh berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang harta, ada yang kebahagiaan antara suami istri. Nah kebanyakan ini kalau untuk jabatan gitu ya, orang banyak meninggalkan imannya karena suatu jabatan. Ada juga yang saya lihat meninggalkan imannya karena menikah. Ingin terkenal, kayak begitu gitu loh Pak. Apakah yang dibilang kebahagiaan yang di sini tuh yang Bapak maksudkan adalah seperti itu Pak? Nah itulah banyak orang mengejar kebahagiaan misalnya karena ingin hidupnya lebih enak secara materi atau ingin jabatan. Makanya karena bagi dia kebahagiaannya adalah kalau dapat uang banyak, harta berlimpah. Makanya demi uang, demi harta dia bisa saja akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Imannya nggak terlalu penting karena yang dia kejar adalah kebahagiaan, dasarnya adalah materi gitu ya. Atau kalau enggak kebahagiaannya orang berpikir aku bahagia nih kalau bisa menikah. Makanya orang akan rela tinggalkan imannya demi pernikahan dengan seseorang. Atau ada yang berkata, aku bahagia ini kalau punya anak. Apa artinya pernikahanku kalau tidak punya anak? Nggak mungkin aku bisa bahagia. Karena dia berpikir bahwa yang menjadi dasar kebahagiaannya adalah anak. Makanya begitu pernikahannya tetap tidak dikarunia anak, akhirnya solusinya apa? Pisah, cari orang yang bisa memberi dia anak. Kadang-kadang kan itu jadi berbagai permasalahan yang ada karena orang ada kerinduan ingin bahagia tetapi menjadikan sesuatu yang sebenarnya bukan yang utama menjadi yang utama sebagai dasar kebahagiaannya, termasuk sesuatu yang sebenarnya bisa pasang surut ya. Kalau kita misalnya gini, saya akan bahagia kalau saya bisa menikah dan saya punya istri. Sementara begitu saya menikah, saya berpikir saya bahagia ini pasti. Setelah menikah baru sadar ternyata istri saya ini sebagai pribadi tidak selalu bisa menyenangkan hati saya. Tidak selalu cocok dengan saya. Kebahagiaan saya pasti mulai rusak. Karena dasar kebahagiaan saya adalah istri saya. Atau kebahagiaan saya adalah anak saya. Apakah ya anak kita itu selalu menyenangkan kita? Ketika anak masih bayi, belum bisa ngapa-ngapain tuh, kita bisa aja seneng karena
anak kita gemesin gitu kan. Jadi kita senang, lucu begitu ya. Tetapi coba ketika anak mulai remaja, anak nggak lucu lagi. Bahkan mulai bisa melawan kita, membantah. Apa yang kita inginkan tidak selalu dipenuhi anak kita. Kebahagiaan kita bisa rusak. Apalagi ketika ada anak yang terlibat dengan pergaulan bebas. Tambah lagi rusak kebahagiaannya. Atau dasarnya adalah uang. Wah, begitu dapat uang banyak sekali. Ini jadi dasar. Dia berpikir dia sudah menjadi orang yang sangat bahagia. Inilah yang aku cari-cari. Nggak berapa lama ditipu orang atau duitnya dirampok orang, kebahagiaannya langsung rusak. Karena dasar kebahagiaan yang dipakai apa? Sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa berubah, sesuatu yang tidak bisa kita andalkan untuk terus menopang kebahagiaan hidup kita. Lalu Pak, apa sih arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Dan bagaimana caranya kita memiliki kebahagiaan tersebut? Nah, dasarnya mestinya sesuatu yang tidak bisa berubah. Dasarnya adalah pribadi yang tidak bisa berubah dan prinsip-prinsip yang dasarnya adalah hal-hal yang sifatnya batiniah. Yang ada dalam diri kita, bukan yang di luar yang bisa berubah-ubah dan bisa diambil orang, bisa direbut orang. Kita coba lihat Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai 12. Di situ kita bisa mengerti rahasia kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang 1 dan 2 dulu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan adalah rahasia sebuah kebahagiaan. Kalau kita lihat dari ayat 1 dan 2, kita tahu pasti bahwa Yesus tidak hanya guru yang mengajarkan tentang apa arti kebahagiaan dan bagaimana bisa menjadi bahagia. Tetapi dia adalah pribadi yang menjadi dasar kebahagiaan itu sendiri. Mengapa seperti ini? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Benar-benar bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau kita menjadikan istri kita, anak kita, sahabat kita, orang tua kita menjadi dasar kebahagiaan kita, kita pasti kecewa karena mereka bisa berubah, mereka bisa tinggalkan kita, bahkan mereka bisa membuang kita, mereka bisa bertindak jahat terhadap kita, atau kata-kata yang diucapkannya tidak selalu bisa ditepati, janji-janjinya tidak bisa ditepati. Itu pasti akan membuat kita menjadi kecewa. Tetapi Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang benar-benar bisa dipercaya. Ketika dia berkata, itu benar adanya. Ketika dia berjanji, itu pasti ditepati. Kasihnya terhadap kita tidak pernah berubah. Bahkan pada saat kita kehilangan kasih kepadanya, pada saat kita lupa kepadanya, pada saat kita bahkan mungkin membenci dia, marah dengan dia, Yesus tetap mengasihi kita. Pribadi yang seperti ini yang bisa menjadi dasar kebahagiaan kita. Kalau kita punya hubungan pribadi, kita mengenal, kita bertumbuh dalam hidup ini, berjalan bersama-sama dengan dia, kebahagiaan itu akan kita nikmati. Kita memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh hadir, selalu hadir, mengerti keadaan kita, tidak pernah membuang kita, dan segala sesuatu yang dipikirkan Yesus terhadap kita adalah bagaimana kita semakin hari, semakin menjadi pribadi yang terbaik di mata Bapa di surga. Yang kedua, kemudian Yesus mengajarkan beberapa prinsip penting tentang konsep kebahagiaan. Ternyata sangat berbeda sekali dengan dunia ini. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dunia ini selalu berkata bahwa orang yang bahagia adalah orang yang kaya raya. Tetapi Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang miskin
miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah lebih menekankan apa? Orang yang sadar tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa. Seseorang yang tidak berani membanggakan apa yang dimiliki karena semua yang dia miliki merupakan pemberian dari Tuhan, anugerah Tuhan. Orang yang bahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah bisa saja benar-benar miskin secara materi atau sebenarnya dia kaya raya, tetapi di hadapan Allah dia sadar dia orang yang miskin. Tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin aku punya apapun. Tidak mungkin aku bisa apapun. Itu miskin di hadapan Allah. Akan bahagia. Karena memang kan banyak orang kehilangan kebahagiaannya karena merasa apa yang dimiliki itu kehebatan dia. Akhirnya menjadi sombong, menjadi angkuh, dan punya banyak musuh. Tidak akan bahagia. Apalagi kalau apa yang dia miliki dicuri orang, ditipu orang, tambah semakin gak bahagia. Yang kedua, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang dunia ini berkata orang bahagia itu kalau bisa ketawa-ketawa terus, bisa gembira-gembira terus. Tidak ada susah, selalu gembira. Itu mimpi. Hidup di dunia tanpa air mata itu hanya mimpi. Karena dunia ini adalah dunia yang rusak oleh dosa, ditinggali oleh orang-orang yang berdosa. Dunia yang sangat tidak ideal. Bagaimana mungkin kita mimpi tidak pernah ada kesedihan. Maunya gembira-gembira terus. Yesus mengungkapkan, kalau kamu ingin bahagia, kamu tahu apa artinya duka cita di hadapanku. Duka cita karena apa? Kamu selalu menyadari kamu gak sempurna. Kamu selalu rendah hati mengakui kamu sudah berbuat salah. Kamu rendah hati, lembut hati untuk berkata, ya Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Aku mohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu. Orang yang berduka cita atas dosa, kesalahan, dan pelanggarannya. Banyak orang punya segalanya secara materi. Secara sosial, statusnya luar biasa, dihormati banyak orang. Tetapi kalau dia tidak berani mengakui sebagai manusia, dia juga bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah, bisa gagal. Dia selalu mengemas dirinya sebagai orang yang hebat, tidak pernah salah, tidak pernah berbuat salah, selalu benar, selalu benar. Ketika buat salah, tidak bertanggung jawab, tetapi menyalahkan orang lain. Mengaku salah, tetapi tanpa penyesalan, itu justru membuat hidupnya tidak akan memiliki kebahagiaan sejati. Hal yang paling membuat kita bahagia ketika kita merasa yakin, ketika kita diampuni dosa-dosa kita. Apa yang membuat kita bahagia? Ketika kita sadar kita orang yang diampuni. Ketika kita orang yang diterima. Ketika kita sadar saya orang berdosa tapi kok diampuni Tuhan. Itu membuat kita bahagia. Yang ketiga, ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang bahagia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai, beda ya. Kalau lemah gemulai kan jalannya pelan-pelan gitu ya. Enggak. Lemah lembut itu orang yang tidak mengeraskan hati. Ketika ada orang yang menyakiti hatinya, dia tidak mengeraskan hati, membiarkan kemarahan menguasai dia dan tidak mau mengampuni. Tetapi dia rela untuk memaafkan orang yang bersalah kepadanya, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, tidak menuntut balas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu orang yang lembut, itu yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu ketika dikoreksi tidak melawan. Ketika dia buat salah, ada yang mengkoreksi. Dia tidak membantah, tidak melawan, dan balik menyerang. Enggak, orang yang lemah lembut itu bisa dikoreksi, bisa ditegur. Dan orang yang lemah lembut juga itu orang yang mau dipimpin. Tidak punya jiwa pemberontakan. Artinya mau tunduk, dipimpin orang yang punya otoritas atas hidupnya.
Jadi kalau anak yang lemah lembut hatinya, anak yang bisa dikoreksi, ditegur oleh orang tuanya dan mau dipimpin orang tuanya. Jemaat yang lemah lembut itu jemaat yang bisa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin rohaninya. Dalam relasi, orang yang lemah lembut itu tidak akan menyimpan kemarahan, sakit hati terlalu lama. Karena dia akan cepat untuk memaafkan. Hatinya lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang yang bahagia itu kalau selalu ada kerinduan secara rohani. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini kan sifatnya sementara. Manik dikasih segepok duit. Seneng nggak? Bahagia. Tetapi bertahan berapa lama? Nah, karena kamu langsung habisin. Apalagi uang yang segepok itu dicuri orang, wah tambah lagi sedih. Artinya oke, gembira, bahagia. Tapi ingat, itu bukan dasar kebahagiaan. Cepat hilang. Cepat hilang. Ya. Punya mobil baru, bahagia nggak? Senang, bahagia. Tetapi kira-kira bertahan berapa lama? Memangnya bisa puluhan tahun? Enggak juga. Apalagi kalau mobil sudah mulai merengek-rengek ini. Sering dipakai kan, kemudian mulai biayanya jadi besar. Akhirnya lebih banyak ngeluh tuh bawa mobil. Punya istri baru, berapa lama bahagianya? Ya, orang mungkin bahagia pas pesta. Pas pesta pernikahan bahagia karena teman-temannya, keluarganya kasih ucapan semuanya. Kado. Iya, Kado. Iya, dapat kado, itu bahagia sementara. Kemudian mulai masuk bulan madu. Belum selesai bulan madunya, sudah bulan racun. Sudah nggak bahagia. Karena ternyata tidak seideal seperti yang diharapkan. Karena berpikir cinta kasih pasangannya inilah yang membuat dia jadi puas secara batiniah dan dia bisa bahagia. Ternyata tidak. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus akan perkara-perkara yang rohani itu menjadi dasar kebahagiaan. Karena kalau kita terpuaskan dengan perkara-perkara rohani, kebahagiaan itu akan mengalir di hati kita. Bahkan situasi apapun itu tidak mengurangi kebahagiaan kita. Ayat 7, orang yang murah hatinya. Ternyata orang yang murah hati bahagia loh. Makanya terlebih baik memberi daripada menerima. Orang yang pelit itu nggak bahagia. Orang kikir itu nggak bahagia. Orang yang murah hati bahagia. Kebahagiaan, bukankah kita bahagia ketika kita bisa buat sesuatu membahagiakan orang lain? Itulah sumber kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang tulus hati. Kemunafikan, memakai banyak topeng supaya mengemas diri kita, supaya kelihatan lebih baik di mata orang, supaya kelihatan sempurna di mata orang. Itu justru membuat kita tertekan. Itu membuat kita nggak bisa bahagia. Kita mestinya jaga hati kita tetap suci, murni. Jangan mencemari hati kita dengan segala hal yang kotor, hal-hal yang buruk, hal-hal yang palsu. Tetapi biarlah benar-benar murni. Apa yang kita ucapkan sama dengan hati kita. Apa yang kita lakukan sama dengan hati kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Sikap, perilaku, perkataan kita itu memang lahir dari hati yang murni. Hati yang baik akan mengalirkan hal-hal yang baik. Ketika hati dan yang kelihatan itu sama, membuat kita bahagia. Tetapi begitu kita kemas, sikap perilaku kita berbeda dari hati kita, itu kita sedang menyerobot, kita sedang merampas kebahagiaan hidup kita. Orang yang membawa damai itu bahagia. Bahkan ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ternyata penderitaan, perlakuan buruk orang tidak akan merampas kebahagiaan kita kalau kita punya Tuhan Yesus dan kita menerapkan prinsip-prinsip kebahagiaan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jadi saudara-saudara, tidak salah kita ingin bahagia. Tidak salah kita dalam hidup kita ingin menikmati kebahagiaan. Tetapi menjadi salah ketika kita berpikir manusia, harta benda, jabatan, dan hal-hal yang sementara itu bisa menjadi dasar kebahagiaan kita. Kita akan kecewa dan kita justru akan kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bangun hidupmu dalam kebahagiaan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah Tuhan menempatkan kami pada posisi yang sangat spesial menjadi anak-anak Allah yang sangat mungkin bisa menikmati kebahagiaan sejati dalam Kristus. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak selalu sama dengan orang lain. Orang lain banyak yang lebih baik dari kami. Orang lain kelihatannya lebih beruntung dari kami. Tetapi itu bukan alasan kami untuk tidak bahagia. Karena kami bersyukur kebahagiaan kami dasarnya adalah karena hidup kami ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kami mengenal Yesus Kristus. Karena kami dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan kepada kami tidak bergantung dengan kekayaan kami, tidak bergantung kepada kesempurnaan kami, tidak bergantung kepada sikap orang terhadap kami, tidak bergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kebahagiaan kami berawal, bersumber dari Tuhan yang mengalir dari batin kami, dari manusia roh kami. Ajar kami untuk bisa mengambil sikap yang benar seperti yang Yesus ajarkan. Karena kami ingin menikmati kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Dalam keluarga, sebagai orang tua, biarlah kami juga ingin membangun kebahagiaan rumah tangga berdasarkan Yesus Kristus dan apa yang Tuhan ajarkan saat ini. Kami membangun keluarga dalam pola kebahagiaan, dalam prinsip dan konsep kebahagiaan seperti yang Tuhan ajarkan. Bukan didasarkan pada hal-hal yang bisa berubah, hal-hal yang sifatnya materi, tetapi sepenuhnya kekayaan rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini merasa hidupnya sangat tidak bahagia karena rumah tangganya yang sedang mengalami masalah yang berat, konflik dengan pasangannya, karena anak-anaknya yang mendukakan hatinya. Bapa, kiranya Engkau menjamah hatinya, Engkau nyatakan kehadiran-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus itu yang menjadi dasar mereka tetap bisa bahagia walaupun ada banyak situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam rumah tangganya. Mereka mulai menata hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan saat ini. Ada anak-anak muda yang sedang bergumul dengan hidupnya, merasa sangat tidak bahagia karena orang tuanya dianggap tidak mengasihi dia, merasa dibuang, merasa tidak dapat perhatian sebagaimana mestinya dari orang tuanya, dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini juga menjamah hati mereka. Mereka tetap bisa bahagia, tidak perlu mereka terus menyia-nyiakan hidupnya, tidak perlu mereka membenci hidupnya, karena masih ada kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang menjadi tidak bahagia, akhirnya banyak yang lari dengan kebiasaan-kebiasaan atau kecanduan dengan zat-zat adiktif yang terlibat dengan narkoba, terlibat dengan pergaulan yang bebas, dengan kemabukan, dengan perilaku-perilaku yang buruk lainnya, karena mereka ingin melupakan hal yang menyakitkan. Bapa, mari Engkau, tangan-Mu yang tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau mereka. Tuhan,
menghampiri mereka. Pakailah hamba-hambamu, pakailah anak-anakmu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan uluran tangan Tuhan atas saudara-saudara ini, sehingga mereka akhirnya bisa alami kebebasan, kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya dan menemukan kebahagiaan sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati supaya kota di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal, tingkat kebahagiaan masyarakat semakin tinggi, semakin naik karena mereka boleh mengalami anugerah dan kasih Tuhan, serta menyadari mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, raihlah kebahagiaanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, jangan ragu, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, silahkan menuliskannya, kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita yang besar kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.